Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adalah Gani Radia Sutra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan lingkungan. Sebelum masuk ke perubahan lingkungan, kita menilik dulu tentang lingkungan hidup itu apa. Lingkungan hidup itu sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Setelah itu keseimbangan lingkungan itu dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem di lingkungan tersebut. Setelah itu keseimbangan lingkungan dapat ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan, seimbangnya antara bahan makanan dan terbentuknya dengan yang digunakannya, serta seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dan faktor-faktor biotik. Gangguan terhadap salah satu faktor tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan sendiri ini terdapat dua, yaitu faktor manusia sendiri dan faktor alam. Faktor manusia itu sendiri adalah faktor yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, manusia sendiri pada dasarnya memiliki kebutuhan, dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh manusia sendiri. Nah, tidak jarang manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Contohnya apa? Contohnya kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini sering menimbulkan yang adanya namanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan tersebut menjadikan kerusakan lingkungan yang terkadang dalam taraf yang sudah sangat mengkhawatirkan. Contohnya sendiri apa? Contohnya sendiri sederhana saja ya. Ada yang mungkin bagi kita sepele, namun itu sangat penting, yaitu dimana membuang sampah sembarangan. Banyak nih orang-orang yang membuang sampah sembarangan dan tanpa berpikir panjang bagaimana akibat dari membuang sampah sembarangan tersebut. Contoh lainnya sendiri ada penebangan hutan secara liar ataupun secara besar-besaran tanpa adanya kegiatan reboisasi. Dan yang terakhir sendiri ada pembangunan pemukiman rumah. Padahal kita tahu pasti kalau pepohonan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Tanpa adanya pepohonan, resapan air pun akan berkurang dan kadar oksigen di dunia yang kita tempati ini akan berkurang juga. Yang kedua sendiri ada faktor alam. Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Beberapa faktor alam yang menjadikan penyebab perubahan lingkungan yaitu satu, adanya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Setelah itu ada kemarau. Nah, selain itu letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Contohnya apa? Seperti lavanya yang dapat merusak hutan di sekitarnya, abunya yang dapat mencemari udara. Setelah itu masuk ke pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri disebabkan karena masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan tertentu yang keberadaannya mengganggu atau sangat mengganggu kestabilan sebuah lingkungan. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Limbah sendiri adalah bahan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik. Setelah itu yang kehadirannya itu dapat berdampak negatif bagi lingkungannya. Setelah contoh dari pencemaran sendiri ini ada pencemaran air. Yang pertama ada pencemaran air, itu adalah suatu perubahan keadaan di mana suatu tempat penampungan air seperti lautan, danau, sungai dan lain sebagainya itu akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air di sana. Air sendiri ini merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia sendiri. Untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia maupun biologis agar kita sendiri tidak mengalami dampak negatif dari
mengonsumsi air tersebut. Akan tetapi apabila air tersebut tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka air tersebut itu bisa dikatakan sudah tercemar. Penyebab pencemaran air sendiri diantaranya ini yaitu satu, pembuangan limbah industri ke perairan, ya baik itu sungai, danau ataupun laut. Yang kedua sendiri ada pembuangan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga atau domestik sendiri ini contohnya seperti air cucian, setelah itu ada air kamar mandi dan sebagainya. Contoh lagi deterjen. Yang ketiga sendiri ada penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya sendiri ada terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Setelah itu yang terakhir ini ada penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara diantaranya sebagai berikut, yaitu satu, asap dari corobong pabrik, baik pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Yang kedua sendiri ada faktor dari alam sendiri, yaitu asap vulkanis dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Setelah itu ada juga bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom ataupun percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel tersebut ke dalam udara. Yang kedua sendiri ada zat CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas ataupun AC mobil. Setelah itu yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri termasuk ada pencemaran darat, ya, adalah sebuah kegiatan di mana polutan itu masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Tanah sendiri ini sebagai penopang makhluk hidup, ya, baik itu makhluk hidup tumbuhan maupun hewan. Jika memang ini tercemar, maka kehidupan makhluk tersebut akan terganggu juga. Setelah itu di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan bahkan mikroorganisme sendiri. Sebelum adanya kemajuan teknologi dan industri, manusia hanya membuang sampah dan limbah organik. Sampah atau limbah tersebut mudah diurai dan mikroorganisme sendiri sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Menurut sumbernya sendiri, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada limbah domestik, industri, dan limbah pertanian. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk. Contohnya sendiri dari perdagangan, pasar, atau tempat usaha hotel, dan lain sebagainya. Kebanyakan limbah domestik ini merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Setelah itu yang kedua ada limbah industri, yaitu limbah padat. Hasil buangan industri berupa padatan lumpur bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa dari pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, pengawetan buah, ikan daging, dan lain sebagainya. Setelah itu yang ketiga ada limbah pertanian, seperti pestisida atau DDT yang sering digunakan oleh petani untuk membasmi hama tanaman. Setelah itu masuk ke jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya sendiri, limbah digolongkan menjadi 5, yaitu limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, dan air pencuci, ya. Contohnya sendiri ada limbah deterjen, air kotor yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Yang kedua sendiri ada limbah padat, di mana limbah padat sendiri ini ada limbah yang wujudnya padat atau cuma sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan contohnya sendiri ada lumpur. Setelah itu juga ada ditemukan di beberapa di rumah tangga. Contohnya sendiri
kaca, keramik, setelah itu ada botol-botol bekas, setelah itu ada sampah plastik sendiri. Plastik sendiri tidak dapat terurai secara hayati. Setelah itu masuk ke limbah organik. Sampah organik sendiri mengacu pada limbah daging, kebun, makanan, ataupun buah-buahan yang busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Setelah itu ada limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah yang dapat digunakan kembali. Setelah itu ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya sendiri mencakup bahan-bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Setelah itu ada upaya mengatasi masalah lingkungan. Kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaga bumi ini agar anak cucu kita kelak bisa menikmati apa yang ada kita rasakan sebelumnya. Nah, pada dasarnya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta melestarikan lingkungannya. Cara tersebut itu ada secara administratif, di mana secara menggunakan uang ataupun lain. Yang kedua ada secara teknologis, menggunakan teknologi yang mutakhir, karena memang sekarang zamannya sudah lebih canggih lagi, sehingga banyak ditemukan teknologi-teknologi canggih yang dapat menguraikan ataupun mengurangi sampah-sampah tersebut. Dan yang terakhir sendiri ada cara edukatif ataupun pendidikan. Nah, anak-anak kecil usia dini harus diberikan edukasi tentang bahayanya pencemaran sampah. Yang kedua sendiri ada pemanfaatan limbah dengan cara didaur ulang atau tanpa daur ulang, merupakan upaya manusia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sendiri. Nah, kita sendiri ini adalah komponen biotik yang memiliki pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi ini. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi bencana alam, diterapkannya etika lingkungan dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Nah, kebutuhan manusia sendiri mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Nah, itu tadi adalah beberapa materi dari perubahan lingkungan. Maafkan apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang tidak benar ataupun apa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.